Pemerintah Indonesia dinilai terlambat dalam menemukan mutasi COVID-19 tipe B117 asal Inggris yang memiliki tingkat penularan 10 kali lebih cepat dari sebelumnya. Pemerintah diminta melakukan penelusuran kontak secara akurat dan simak perbincangan jurnalis Jawa Post TV Nurul Khotibah dan juru kamera Agus Sofyan bersama epidemiolog Universitas Indonesia Tri Yunis Miko Wahyono. Berikut ini. Saat ini saya sudah bersama dengan epidemiolog Universitas Indonesia Tri Yunis Miko Wahyono. Halo Pak Yunis. Selamat pagi. Pagi Pak. Pak, saat ini kan mutasi virus COVID-19 B117 ini sudah masuk ke Indonesia sejak tanggal 2 Maret lalu ya Pak ya, seperti yang diumumkan oleh Wakil Menteri Kesehatan. Lalu sebagai epidemiolog nih Pak, bagaimana sih Bapak melihatnya penanganan dari pemerintah terkait dengan ditemukannya mutasi virus COVID-19 ini? Jadi seharusnya surveillance genotyping ini lebih dini menemukannya. Jadi menurut saya di Indonesia itu ada keterlambatan. Keterlambatan pertama, surveillance genetik ini menemukan 2 kasus di Karawang. Padahal ada 2 kasus lagi yang ditemukan pada bulan Januari. Pada waktu di review genetiknya, kemudian Januari sudah ditemukan. Jadi menurut saya kalau itu memang Januari, seharusnya kepada kasus yang ditemukan dilakukan investigasi kasus atau case investigation, kemudian dipastikan dari investigasi kasus itu dipastikan tidak ada penularan, begitu. Jadi harus dilakukan kontak tracing terhadap semua yang kontak terhadap kasus tersebut. Jadi dimanapun ditemukan dilakukan kontak tracing yang akurat, kemudian diperiksa semua yang kontak, diyakinkan tidak ada penularan varian itu begitu pada yang kontak. Jadi kalau sudah diperiksa semua kontaknya dan tidak ada penularan, itu aman. Oke, lalu untuk penelusuran kontak atau tracing yang dilakukan oleh pemerintah terhadap mutasi B117 ini menurut Bapak bagaimana? Apakah sudah baik atau masih? Jadi menurut saya jawaban pemerintah bahwa kasus yang di Karawang sudah negatif itu salah betul. Jadi harusnya sudah dilakukan kontak tracing terhadap semua yang kontak. Jadi harusnya begitu. Kemudian apakah sudah ditemukan kasusnya atau tidak. Jadi dipastikan bahwa kasus tersebut belum menular. Jadi itu jawaban pemerintah, harusnya begitu. Jadi kalau jawaban pemerintah kasus itu sudah sembuh, salah betul. Oke, Pak, ini kan baru beberapa kasus saja ya Pak yang dilaporkan oleh pemerintah ditemukannya mutasi COVID-19 B117. Tapi kalau dari penelitian Bapak mungkin di lapangan, apakah jumlah kasus mutasi COVID-19 B117 ini ternyata lebih banyak Pak daripada yang dilaporkan oleh pemerintah? Kalau saya melihat dari telepon teman-teman saya ke saya, pertambahan kasusnya sebenarnya tidak berubah begitu, jadi tetap. Nah, yang saya takutkan kalau pertambahan kasus itu meningkat. Nah, ini apakah disebabkan oleh varian baru ini, apakah disebabkan oleh karena ketidakpatuhan masyarakat begitu. Karena udah 1 tahun wabah ini berjalan, kepatuhan masyarakat juga menurun, kemudian varian ini mengancam gitu. Dua faktor itu yang menyebabkan penularan akan meningkat. Sedangkan vaksinasi itu akan menurunkan penularan betul. Jadi saya sudah membuat model kalau vaksinasi itu baru 10 juta penduduk Indonesia divaksinasi belum terlihat dampaknya. Pada waktu vaksinasi 50 juta, 100 juta, kalau 200 juta itu baru menurun sepertiganya. Jadi bayangkan saja efek vaksinasi terhadap penularan kalau 200 juta saja baru sepertiganya. Nah, itu belum saya gabungkan dengan pemakaian protokol kesehatan. Kalau dengan pemakaian protokol kesehatan yang baik, maka mungkin efeknya akan lebih dari setengah begitu penurunan kasus di Indonesia begitu. Oke, Pak, tadi Bapak menyebutkan kalau misalnya kepatuhan masyarakat terhadap protokol kesehatan ini menurun begitu, Pak. Tapi kan seperti yang kita ketahui bahwa PPKM yang diterapkan oleh pemerintah, khususnya PPKM Mikro, ini terus berjalan. Bahkan saat ini diperpanjang sampai tanggal 22 Maret. Apakah itu tidak mempengaruhi secara signifikan, Pak? Jadi saya melihat aturan di PPKM itu
harusnya PPKM yang dilakukan di Indonesia adalah social distancing sedang, bukan social distancing ringan. Aturan yang dilakukan di PPKM seperti work from home 50% itu kan cuman himbauan karena tidak ada sanksinya. Jadi kalau tidak ada sanksinya itu himbauan. Itu termasuk social distancing ringan. Kemudian pada yang toko buka begitu atau restoran itu ada sanksinya. Itu sedang. Nah, tapi pada mall buka itu nggak ada pembatasan sosial. Itu nggak dianggap social distancing nol begitu. Jadi menurut saya di Indonesia PPKM itu adalah social distancing yang ringan ditambah berat sedikit lah, ditambah sedang sedikit begitu. Jadi menurut saya ya masih ringan begitu. Awalnya kan PPKM Jawa dan Bali, tapi sekarang sudah merambah keluar Jawa dan Bali di Sumatera Utara, Kalimantan Timur, dan juga Sulawesi Selatan. Apakah ini membuktikan bahwa kasus-kasus COVID-19 saat ini di daerah-daerah semakin meningkat begitu Pak? Ya, bukan. Jadi awalnya kan Jawa Bali. Kemudian dianggap Jawa Bali udah menurun. Tapi menurut saya hati-hati karena menurunnya ini juga disertai dengan tes yang menurun. Jadi itu tidak fair atau tidak standarisasi atau tidak standardized. Jadi menurut saya harusnya pada waktu diukur PPKM-nya dengan cara yang betul. Jadi yang pertama adalah jumlah tesnya harus sama begitu atau standardized. Kemudian kontak tracing-nya juga harus standardized. Kemudian jumlah kasusnya baru bisa dibandingkan. Kalau kontak tracing-nya nggak standardized, kemudian kalau jumlah tesnya tidak standardized, bagaimana kita bisa membandingkan dengan sebelumnya? Jadi menurut saya tidak bisa dibandingkan dengan apple to apple. Oke, kalau untuk tesnya nih Pak sendiri saat ini berapa sih Pak yang dilakukan oleh pemerintah? Pemerintah itu tadinya sudah dapat memeriksa 70.000. Dalam satu hari? Iya, dalam satu hari. Sekarang pada saat kasusnya 5.000 itu 40.000. Jadi sebenarnya kalau lihat positivity rate-nya masih di atas 10%. Jadi masih 12%. Jadi menurut saya sih ya meskipun itu tidak sebanding ya kalau lihat positivity rate-nya belum menurun begitu. Kenapa sih Pak pemerintah memilih untuk menurunkan tracing begitu? Ya itu secara politis memang benar bahwa terjadi angka yang menurun dari kasus COVID. Tapi apakah wabahnya sudah menurun itu perlu dilihat dengan seksama begitu. Jadi semua provinsi, semua kabupaten atau kota perlu melihat pertambahan kasusnya dengan benar, dengan indikator yang benar. Pak, ini kan saat ini lagi libur panjang begitu ya Pak ya. Dan cenderung kalau di Indonesia libur panjang ini angka laju penularan COVID-19 juga meningkat nih Pak. Lalu apa sih Pak yang harus dilakukan oleh pemerintah dan juga masyarakat agar penularan COVID-19 saat libur panjang ini tidak meningkat secara signifikan? Ya, ini kesalahan pemerintah ya. Pada saat liburan tempat-tempat wisata dibuka. Seharusnya tempat-tempat wisata saya sudah anjurkan dari awal. Kalau mau dibuka, itu registrasinya harus online. Jadi bisa dibatasi dengan online. Jadi kalau mau dibuka demi menghidupkan ekonomi Indonesia, begitu. Saya bukan berarti tidak setuju. Boleh dibuka, tapi semua registrasi online. Bahkan restoran, menurut saya registrasinya online. Sehingga semua bisa dikontrol dengan baik. Kalau sekarang dibuka registrasinya tidak online, minta ampun. Jadi itulah yang terjadi pada saat liburan. Semua pergi ke tempat wisata, semua berwisata, kemudian semua beli oleh-oleh, dan tidak bisa dihindari penularan COVID-19 pada saat berwisata. Oke, baik, terima kasih Pak Yunis atas waktunya untuk berbincang dengan Jawpos TV. Sehat selalu Bapak. Ya, sama-sama. Ya baik pemirsa, demikian perbincangan saya dengan epidemiolog Universitas Indonesia Tri Yunis Miko Wahyono. Nurul Khotimah, Agus Sofyan, Jawpos